Ini salah tak bukan suatau. Oh, ini salah tak suatau. Ini tipe nulisnya. 4 ada kesimpulannya guys. Oke guys kan? Oke guys jangan nggak usah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eris Rizmiar dari kelas E1 kelompok 1 dengan mata kuliah Teknologi Komunikasi akan mempresentasikan yang berjudul podcast sebagai media pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Saya perwakilan dari kelompok E1 yang terdiri ada beberapa orang. Yang pertama ada Adinda Safa, terus ada Fadila Muhammad, terus ada Melinda Maulidina, terus ada Lina Marcelina, ada juga Putra Setiawan Firdaus, dan ada Raffi Fadila Ashari. Di sini kita akan membahas tentang 3 pokok ya. Ada yang pertama tentang masalahnya, dan yang kedua ada metodenya, dan yang ketiga lalu hasil. Definisi podcast. Istilah podcast itu sendiri berasal dari istilah podcast dikembangkan oleh jenama Apple yang memproduksi iPod untuk memutarkan musik. Dalam perkembangannya ini juga tersedia di aplikasi berbasis Android, sehingga menjadi semakin populer dan semakin familiar. Podcast ini merujuk kepada pembuatannya atau syndication file audio ataupun video yang mempublikasikan melalui internet sehingga file tersebut dapat diunduh ke komputer atau ke perangkat elektronik lainnya, baik secara gratis maupun berbayar. Pokok yang pertama yaitu ada membahas tentang masalah. Dan yang pertama, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita dihadapi dengan dunia pendidikan dengan persoalan yang kompleks. Praktek pembelajaran yang biasanya dilakukan secara luring ataupun offline, tiba-tiba sekarang harus berlatih dengan metode daring, yaitu online. Nah, kita sebagai mahasiswa harus mau siap atau tidak siap, kita harus memulai institusi pendidikan ini mulai dari pendidikan dasar maupun menengah ataupun pendidikan tinggi. Banyak yang keberatan juga tentang beranggapan akan hal ini, yaitu daring ataupun online ini. Tetapi dari inovasi sekolah ini dalam difusi teknologi informasi dan komunikasi lah yang kini bisa menjadi jawaban atas tantangan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Nah, salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan podcast untuk pembelajaran media masa ini. Kita membahas pokok yang kedua, yaitu metode. Yang pertama, ada metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu kita menggunakan metode kuesioner. Proses penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada seluruh mahasiswa. Dan yang kedua, metode pengumpulan data yang diperlakukan ini secara penelitian dengan jenis angket atau kuesioner. Yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner tertutup atau kuesioner instruktur, ataupun terstruktur adalah kuesioner yang alternatifnya jawabannya juga telah disediakan menggunakan skala Likert. Aspek-aspek yang ditanyakan di dalam angket ini, yang pertama yaitu ada manfaat podcast ini berbagi responden, dan yang kedua pilihan jawabannya itu yang pertama ada ya dan yang keduanya tidak. Dengan metode analisis penelitian ini dilakukan dengan yang pertama ada mengelompokkan rata-rata skor jawaban mahasiswa pada angket atau kuesioner, dan yang kedua mencari hasil presentasi pada tanggapan siswa. Nah, penelitian ini dilaksanakan di program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi STEMBI secara online menggunakan Google Form. Sumber data diperoleh ini melalui penelusuran dalam jaringan daring melalui berbagai situs daring penyedia layanan podcast serta berbagai penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal, laporan, penelitian maupun buku, terus serta kajian akademik dalam bentuk jurnal maupun buku. Nah, contoh-contohnya itu ada seperti buku bahan ajar dan buku-buku bahan lainnya. Penelusuran berbagai sumber daring ini pada beberapa situs penyedia konten podcast audio juga diperdalam dengan analisis konten podcast audio. Nah, dan sekarang yang terakhir kita membahas tentang hasilnya.
Dari hasil penelitian mengenai pengembangan media podcast sebagai media podcast ini untuk media pembelajaran berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan minat belajar informasi mahasiswa program studi manajemen STEMB, dapat dilihat bahwa respon mahasiswa cukup tinggi dalam menerima media pembelajaran yang baru. Dan yang keduanya, ada hasil belajar mahasiswa juga meningkat, namun belum efektif dalam meningkatkan minat belajar ya. Jika ditinjau dari literatur, media merupakan komponen penting dalam berbagai belajar, sehingga para siswa ini tergugah untuk memperoleh informasi, yaitu seperti gini dalam Sadiman menurut DKK 2011. Nah, dan yang ketiga, ada media pembelajaran yang saat ini banyak diikuti oleh peserta didik, maupun dari dasar sampai atas, yaitu podcast berupa suara digital ataupun suara menurut yang terdapat dalam aplikasi ini sehingga mudah disimpan dan diputar kapanpun. Podcast ini dapat digunakan untuk mengulangi materi dan memperbaiki pemahamannya jikalau ada beberapa orang yang tidak mengerti. Dan yang keempat, ada pengembangan media podcast terbukti mampu menghasilkan lebih baik dikarenakan pengulangan informasi terkait materi kuliah sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar. Pada hasil belajar terbukti dapat meningkatkan dari kategori sedang ke baik, yaitu hanya saja untuk minat belajar dalam kategori ini cenderung mengalami penurunan poin. Untuk linearnya pun diuji dengan hasil uji coba lapangan yang menunjukkan bahwa saat media diuji cobakan pada kelompok perseorangan dan kelompok kecil hasilnya meningkat. Namun ketika diberikan kepada kelompok besar, responnya menurun dibandingkan dengan uji coba sebelumnya. Dapat dilihat bahwa semakin besar kelompok, semakin besar pula variasi respon dan minat terhadap suatu media pembelajaran. Dan ini ada yang keempat, yaitu membahas tentang kesimpulan. Kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID ini menyulitkan berbagai pihak, yaitu maupun guru, murid, ataupun bahkan menyulitkan orang tua. Tetapi banyak pengaruh positif dan negatifnya juga untuk belajar daring ini. Dan positifnya pun bisa lebih aman dan terjaga dari virus negatifnya. Pembelajaran menjadi kurang kondusif karena tidak terpantau oleh guru maupun dosen. Dan podcast ini mungkin membantu sekali dalam segi informasi saat media pandemi COVID-19 ini ya. Podcast juga menjadi media pembelajaran yang modern atau kekinian karena yang disampaikan di dalam podcast itu tidak monoton dan bisa dibilang simple pastinya sehingga bisa mudah dipahami. Cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penyampaian yang saya sampaikan. Semoga semoga kalian bisa mengambil manfaat-manfaat dari yang saya tadi sampaikan ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimaknya menikmati itu apa ngeplok itu solusinya dari kayak orang lucu itu siap hiji